Halo teman-teman kepo. Anak tahun 90-an dan 2000-an pasti sempat heboh lantaran banyaknya cerita seram mengenai anak durhaka yang dikutuk oleh ibunya. Ada anak perempuan yang dikutuk jadi ikan pari, dan ada juga yang dikutuk menjadi tikus. Kisah-kisah ini tentu lebih menakutkan ketimbang dengan cerita Malin Kundang pada masa itu. Lalu bagaimanakah fakta sebenarnya dari cerita seram itu? Akan kita bahas tuntas di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Dunia Kepo agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Enjoy the video. Kalian yang pernah sekolah tahun 2000-an pasti akrab sekali dengan berita yang satu ini. Berita tersebut diunggah oleh salah satu akun YouTube. Cerita tentang manusia yang dikutuk sebagai ikan pari ini sempat viral dan banyak diperbincangkan. Ceritanya dulu ada seorang anak yang ingin makan ikan pari, tetapi ibunya sedang fokus beribadah sehingga ibunya tidak menghiraukan permintaan anaknya tersebut. Karena kesal dengan si ibu, si anak perempuan ini langsung menendang ibunya yang sedang beribadah. Alhasil ibunya langsung mengutuknya menjadi ikan pari. Bagaimana tidak menyeramkan? Selain diberikan beberapa narasi, di video itu juga ada lantunan kitab ayat suci yang disematkan di dalamnya. Alhasil banyak orang yang dibuat merinding dan seketika membuat suasana yang menontonnya menjadi menyeramkan. Namun terlepas apakah kejadiannya benar-benar nyata atau tidak, video ikan pari yang menyerupai wajah ini sebenarnya adalah binatang biasa, bernama Sophilnos guittarfish, salah satu jenis pari yang memiliki bagian bawah layaknya wajah orang. Yang satu ini tak kalah menyeramkan. Dulu juga sempat beredar mengenai manusia yang berubah jadi tikus lantaran kelakuan durhakanya terhadap sang ibu. Sempat beredar beberapa selebaran dan video di dunia maya mengenai tubuh seorang anak perempuan yang mulutnya melonjong layaknya binatang pengerat. Dikisahkan pula kalau anaknya satu ini sudah durhaka kepada ibunya, serta membanting kitab suci. Sampai-sampai waktu itu beredar kaset atau CD yang menceritakan kisah anak durhaka ini, diikuti narasi dan lantunan ayat suci sehingga membawa suasana mengerikan bagi yang melihat. Dan usut punya usut, sebenarnya gambar atau video yang viral tersebut bukanlah manusia tikus sungguhan, melainkan sebuah karya seni dari Patricia Piccini, seorang seniman Australia yang memang gemar membuat karya yang aneh dan menyeramkan. Beberapa tahun yang lalu banyak beredar CD yang berisi kisah-kisah orang yang mendapat azab. Sama seperti yang lain, video tentang manusia berbadan anjing atau rubah ini dulu juga sangat banyak diperbincangkan. Pasalnya jika melihat sendiri videonya, pasti tertegun lantaran seperti nyata, karena badan dan kepalanya seolah bergerak. Sosok tersebut dipamerkan dalam sebuah kandang, kepalanya ditutupi kain, dan wajahnya di make up dengan bedak yang amat tebal. Bagi yang mempercayai kisah dalam video tersebut, akan yakin bahwa itu benar-benar sosok manusia yang diazab karena telah melanggar perintah Tuhan. Namun faktanya, hal itu bukanlah sebuah kutukan melainkan sebuah atraksi di Pakistan bernama Mumtaz Begum. Mumtaz Begum adalah legenda tentang manusia berbadan rubah yang ada di sana. Kebun binatang di ibu kota Pakistan, yaitu Karachi, memiliki koleksi yang aneh dan mencengangkan. Mumtaz sendiri sudah dikenal masyarakat di sana selama beberapa generasi sebagai peramal untuk dimintai saran yang bijak. Tak heran sosoknya yang mistis itu disukai berbagai kalangan usia. Dan bagi generasi yang tua, Mumtaz membawa kenangan pribadi akan masa kecil mereka. Dan siapakah orang yang berperan sebagai Mumtaz Begum tersebut? Ia adalah laki-laki bernama Murad Ali yang berdandan sebagai wanita. Pria berusia 33 tahun itu berperan sebagai Mumtaz selama 12 jam dalam satu hari. Ia mewarisi peran tersebut dari ayahnya yang sudah meninggal 16 tahun yang lalu. Muhammad Fahim Khan sebagai direktur kebun binatang mengatakan bahwa Mumtaz Begum sudah jadi pemeran tetap di sana. Ia mendapatkannya 40 tahun yang lalu dari kelompok sirkus. Jadi itu hanyalah sebuah hiburan sebagai daya tarik agar orang-orang mau datang ke kebun binatang tersebut. Untuk lebih menghidupkan cerita legenda ini, Murad Ali sengaja dipekerjakan untuk melakukan atraksi tersebut dengan beberapa alat khusus. Dari cerita-cerita tersebut mungkin dapat diambil hikmahnya agar jangan melawan orang tua kalian.
karena anak-anak pada zaman itu lebih menghormati orang tuanya dan tidak melawan kepada orang tua. Bagaimanapun, orang tua kalian adalah orang yang sangat berjasa di sepanjang kehidupan kalian, mulai dari kalian lahir hingga kalian tumbuh dewasa. Demikian bisa saya sampaikan pada video kali ini. Menurut kalian, hoax apa lagi yang zaman dulu sangat berkenang di diri kalian? Bisa kalian share dan bagikan di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Dan jangan lupa bantu bangun channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.